Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ya malam hari ini. Satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Ya mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak tekanan, mengalami banyak persoalan atau kondisi yang sangat tidak mengenakan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita malam hari ini berkenan di hati Tuhan. Dan kita memulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami bersatu hati dalam doa rutin blessing. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah kami saat ini. Engkau Allah yang senantiasa mengurapi kami Tuhan, para pelayan-pelayan malam hari ini. Biar kami senantiasa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami awali ibadah kami malam hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Tuhan.
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita malam hari ini. Haleluya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Penolong setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh segala perkara
Blessing malam hari ini dengan sebuah harapan bahwa tempat di mana saudara berada diberkati Tuhan. Tempat di mana kita menikmati hadirat Allah, engkau di situ melihat ada kebutuhan yang Tuhan jawab, ada pertumbuhan yang terjadi, bahkan kuasa dan mujizat akan terjadi bagi saudara. Malam hari ini mari persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Tiada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah, baik itu penindasan, penganiayaan, sakit, penyakit, bahkan pedang sekalipun tidak akan memisahkan kami dari kasih Allah, sebab kami telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, dan kami dijadikan orang-orang yang berharga dan berarti bagi Engkau Tuhan. Karena itu malam ini kami mau untuk duduk diam di kaki Tuhan dan belajar firman-Mu lagi. Dan kiranya ketika kami belajar, Tuhan menyatakan sesuatu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan yang dicintai, berapa banyak saudara yang setiap hari kita akan menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Dan pergumulan itu kadang-kadang membuat kita tidak tahan. Kita menyerah ataupun kita menjadi kalah menghadapi setiap situasi yang ada. Namun malam ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang setuju katakan amin. Saya memulai dengan berkata bahwa mari bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kamu mesti bertahan sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu mari buka Matius pasal 24 sebentar, ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13 berkata begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kekasih Tuhan sekalian, Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir. Katakan amin. Hanya orang yang bertahan sampai akhir dan pada kesudahannya itu Yesus bilang akan selamat. Dan saudara masih ingat perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus pada saat dia berbicara tentang akhir zaman. Artinya bahwa akan datang satu masa yang sukar, sehingga orang-orang akan teruji di masa kesukaran itu. Namun Alkitab beri sebuah pesan yang luar biasa. Yesus beri sebuah pesan yang luar biasa, bahwa barang siapa yang bertahan sampai akhir, hanya orang tersebutlah yang akan diselamatkan sama Tuhan. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh kita hari-hari ini adalah bagaimana engkau tetap bertahan di dalam keadaan-keadaan sulit. Saya akan mulai dengan memberikan beberapa pengertian apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang bertahan ini. Yang pertama, bertahan itu artinya tetap tinggal di posisimu. Mungkin posisi itu sangat terbawa dalam hidup saudara, tapi engkau tetap tinggal di posisi bawah. Sebab posisi yang tidak enak seperti yang ada di bawah atau posisi yang tidak nyaman itu saat saudara dan saya mesti bertahan. Jadi bertahan itu adalah tetap tinggal di posisi bawah, di posisi yang tidak enak dan juga mungkin tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi demikian, itu baru kita bisa katakan bahwa kita bertahan. Ada di posisi itu dan engkau tidak mengeluh, engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Di posisi itu ketika engkau bertahan atau engkau tetap tinggal di posisi itu tanpa mengeluarkan komplain apapun, itu yang disebut bertahan. Oleh karena itu saya mau menunjukkan kepada kekasih Tuhan sekalian beberapa makna dari bertahan yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Saudara buka sebentar Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang Kolose bagaimana caranya supaya bisa bertahan, atau makna apa dibalik kita mesti bertahan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Yang pertama adalah kamu mesti berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisimu. Setuju, katakan amin. Jadi berdiri teguh, tidak bergeser dari posisi di mana kita ada. Nah, Paulus bilang bahwa kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, Paulus mengajarkan bahwa dalam Injil itu ada pengharapan yang besar, dan kamu mesti pegang teguh-teguh itu, jangan mau digeser dari posisi kamu berpegang pada Injil Yesus Kristus Tuhan. Setuju, katakan amin. Kemudian yang berikut, yang kedua, makna bertahan itu artinya tidak mundur. Lihat Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ibrani pasal 10. Makna dari bertahan yang kedua ini saya bilang adalah kamu tidak boleh mundur dari kondisi apapun. Lihat Ibrani pasal 10 bilang begini, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Lihat Ibrani 10 ayat 37 hingga ayat 39. Dikatakan bahwa sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi ia Yesus akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka dia tidak berkenan kepadanya. Artinya bahwa makna bertahan itu tidak mundur, saudara. Bertahan pada kondisi yang ada, tetap kuat dalam iman. Bahkan Alkitab bilang engkau mesti mempertahankan apa yang sudah ada di dalam hidupmu. Jadi makna bertahan yang kedua adalah tidak mundur sekalipun banyak tantangan. Yang ketiga, apa makna bertahan yang ketiga? Lihat Amsal pasal yang ke-20 ayat 6 berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi makna bertahan yang kedua adalah tetap setia. Bagaimana kita, yang pertama tadi saya bilang berdiri teguh, kemudian yang kedua tidak undur, maka yang ketiga tetap setia. Amsal bilang banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Artinya orang yang setia ini cukup langka. Dan Amsal meneliti, melihat dan memaknai, bahkan dia menulis bahwa orang yang setia itu siapa yang menemukannya? Hanya dia yang mau bertahan di dalam Tuhan tentunya. Kekasih Tuhan yang saya cintai, dalam hal apa saja kita mesti bertahan. Dan tadi kita bicara tentang bertahan sampai akhir, di dalam hal apa aja di mana saudara dan saya mesti bertahan. Saya mulai dengan berkata kita mesti mempertahankan iman kita. Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Dalam mempertahankan iman saudara. Lihat Yudas pasal 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Surat Yudas ini melihat bahwa ada banyak orang yang bisa mundur dari Tuhan, tapi dia menasihati dengan cara yang sangat bijaksana. Yudas berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku mendorong kamu untuk supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Jadi dalam hal apa saudara mesti bertahan, berjuang mempertahankan iman? Sebab hari ini banyak pengaruh dari utara, timur, selatan, barat yang ingin membuat saudara dan saya bergeser dari pengharapanmu, bergeser dari iman yang sejati, bergeser dari segala sesuatu. Tetapi dalam hal ini yang saudara mesti mempertahankannya, itu pertahankan imanmu.
Setuju, katakan amin. Pertahankan imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Tidak akan ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup saudara dan saya, sebab dia telah melakukan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, dalam hal apa saja kita harus bertahan? Efesus 6 ayat 11, yaitu kita mesti kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Garis bawah, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, saya terus berkata, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Namun Efesus 6 ayat 11 bilang kamu mesti kenakan selengkap senjata Allah supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis yang datang dengan tipu muslihatnya ini akan membuat kita bisa terpengaruh dengan penipuannya. Tapi satu yang saya mau ajar kepada saudara malam ini, dalam hal apa saudara mesti bertahan? Dalam hal melawan tipu muslihat iblis. Artinya kau terus berperang, engkau terus menyatakan imanmu dengan genakan selengkap senjata Allah agar kamu bisa bertahan terhadap tipu muslihat daripada si jahat. Kemudian yang ketiga, hal yang mesti saudara dan saya bertahan adalah perjuangan dan penderitaan yang berat. Coba lihat Ibrani pasal 10 sebentar. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang Ibrani, ketika mereka baru mulai kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab menceritakan mereka banyak mengalami penderitaan, mereka banyak menderita. Tetapi dalam penderitaan itu mereka tetap bertahan dan berjuang dalam perjuangan yang berat. Perhatikan baik-baik bahwa mempertahankan iman, ini kemudian berjuang mengatasi setiap penderitaan yang kita alami, ini hal yang mesti ada dalam hidup kita. Konteks hari ini mungkin saudara lagi bergumul dengan COVID-19, dengan virus corona. Ada banyak hal yang mesti diikuti, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga kita menganggap ini sebagai sesuatu yang bikin kita tidak bebas. Dan secara fisikal ataupun secara mental, ini seperti hal-hal yang sangat sulit. Tapi saya bilang bahwa saudara dan saya harus bisa bertahan dalam kondisi ini, yaitu berjuang dalam penderitaan yang berat. Hari ini mungkin belum terlalu berat, mungkin akan datang yang lebih berat lagi. Tapi engkau tetap berjuang untuk mempertahankan, bertahan sekalipun menderita, dan penderitaan itu begitu berat. Itulah mental orang percaya. Dan saya tahu bahwa Tuhan kasih kemampuan kepada saudara, Tuhan kasih kemampuan kepada saya untuk kita tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dalam hal apa saja juga kita mesti bertahan. Tadi saya bilang berjuang di dalam penderitaan yang berat. Saudara perhatikan sebentar Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat yang ke-35. Alkitab bilang begini, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Jadi perjuangan dan penderitaan yang berat itu kadang membuat orang seperti yang dikatakan Imamat 25, jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu. Maka kita yang kuat punya sebuah kewajiban untuk menyokong dan menopang dia sebagai orang asing ataupun sebagai pendatang supaya ia dapat hidup di antara kamu. Jadi dari perjanjian lama sendiri Allah sudah ajarkan kita untuk kita mesti bertahan dan berjuang. Kalau kita tidak kuat, ada orang-orang di sekitar kita yang akan menopang kita, dan itu sudah jadi bagian yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari bertahan hingga akhir
Alkitab tadi bilang orang-orang yang bertahan sampai akhir kesudahannya, maka dia akan selamat. Kemudian poin yang ketiga, makna bertahan sampai akhir itu apa? Tadi kita lihat makna dari kata bertahan. Bertahan itu sampai kapan? Ternyata harus sampai pada akhir, sehingga engkau bisa melaksanakan finishing well atau selesai dengan baik. Makna dari bertahan hingga akhir itu adalah, kalau saya lihat Yakobus pasal 5 bilang bahwa hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi Yakobus memaknai bertahan hingga akhir itu adalah hingga kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah di mana dia olah. Dia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Perhatikan di ayat ini menunjukkan bahwa makna bertahan sampai akhir itu adalah saudara mesti bertahan hingga Tuhan datang kembali. Berapa banyak saudara yang percaya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kamu dan saya mesti bertahan sampai Tuhan datang. Wow, berarti cukup panjang waktunya. Sampai berapa lama? Tentu saya tidak bisa memprediksinya, karena itu bukan bagian saya. Tetapi yang saya tahu bahwa Allah berkata dia pasti akan datang. Dan oleh karena itu bersiap-siaplah, bersabarlah, bertahanlah hingga akhir. Dengan makna yang pertama, yaitu hingga Tuhan Yesus datang kembali. Yang setuju katakan amin. Jadi bertahan hingga kapan Pak Pendeta? Sampai Tuhan Yesus datang tentunya. Kapan Tuhan Yesus datang? Mari kita tunggu sama-sama. Sebab tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kapan itu datang. Makna bertahan yang sampai akhir yang kedua adalah 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Makna bertahan hingga akhir itu apa sih akhirnya? Artinya Pak Pendeta, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini perkataan Paulus kepada Timotius, tentunya menceritakan tentang mengenai dirinya, bagaimana dia sudah mencurahkan darahnya sebagai persembahan, kemudian kematiannya dia bilang sudah sangat dekat, dan dia mau mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Artinya begini, makna bertahan sampai akhir ini adalah, kalau tadi sehingga akhir zaman, maka ini yang kedua bertahan hingga akhir hayat, sampai napas terakhir saudara. Jadi mana yang kedua tentang bertahan hingga akhir, ini adalah sampai saudara dipanggil Tuhan. Bertahan, kuat, kokoh, jangan menyerah. Sebab Tuhan lagi bikin kamu dan saya dipersiapkan menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Mana bertahan hingga akhir yang ketiga adalah saudara mesti sampai garis finish. Katakan amin. Jadi sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Yang ketiga sampai garis finish tentunya. Lihat 2 Timotius 4 yang tadi kita baca. Dia katakan engkau dan saya mesti bertahan seperti Paulus, di mana telah mencapai garis akhir. Jadi bertahan sampai akhir itu artinya sampai garis finish, sampai kita menyelesaikan tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu saya juga punya satu doa. Saya berkata, Tuhan, izinkan saya menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Jika sudah selesai, silakan Tuhan panggil saya. Tapi yang pasti dengar baik-baik. 2 Timotius 4 ayat 6 ini, bertahan bukan cuma sampai akhir hayat, tetapi pastikan akhir hayat itu adalah finishing well bagi saudara. Bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Engkau bisa mempertaruhkan semuanya supaya engkau mencapai garis akhir. Saya percaya tidak ada orang yang ingin selesai di tengah jalan. Engkau mesti bertahan sampai akhir. Dan pesan yang ketiga,
Kenapa kita mesti bertahan sampai akhir pada kesudahannya? Dia katakan akan selamat. Katakan dengan saya, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Jadi bertahan sampai akhir. Yang ketiga adalah akan selamat. Nah, saya akan menjelaskan tentang kata akan selamat ini. Makna selamat bagi saudara dan saya, yang pertama adalah saudara mendapat keselamatan yang kekal. Kita semua mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara tahu Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari, makna yang pertama dari kata selamat ini atau mendapat selamat adalah saudara mendapat kehidupan yang kekal. Berapa banyak saudara tahu kesetiaan saudara pada hari ini, perjuangan saudara, bertahannya saudara, itu sampai saudara mendapat keselamatan yang kekal. Amin, mendapat keselamatan yang kekal. Nah, oleh karena itu 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 masih tetap dia bilang di situ bahwa darahku sudah mulai dicurahkan, dipersembahkan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya bahwa Paulus bilang kepada Timotius bahwa kamu punya perjuangan ini jangan sia-sia. Kamu mesti sampai kepada mendapatkan keselamatan. Dapat selamat itu. Amin. Dapat selamat. Memang Alkitab bilang keselamatan itu bukan hasil usahamu. Itu adalah anugerah pemberian Allah. Tetapi saudara mesti tetap bertahan di posisi di mana kamu mempertahankan keselamatan itu. Kamu tetap hidup di dalam perkenan Tuhan. Kamu tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kamu melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan Alkitab bilang, Paulus bilang itu yang disebut memelihara iman. Karena ada kata memelihara, tentu iman itu fluktuatif. Bisa naik dan bisa turun. Dan engkau mesti ada pada kondisi bertahan sampai akhir, yaitu memelihara iman. Jadi makna selamat yang saya maksudkan ini bukan perjuangan karena kamu tidak akan selamat jika tidak buat apa-apa. Alkitab berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah pemberian. Tetapi setelah kamu dapat pemberian itu, kamu mesti memeliharanya, kata Alkitab. Sama-sama dengan saya katakan memelihara. Memelihara iman, supaya iman itu tidak tergeser atau tergoncangkan sedikit pun di dalam hidup ini. Setuju, katakan amin. Mana yang kedua daripada hingga selamat adalah, saya mau bilang begini, setiap perjuangan itu di ujungnya itu selalu ada upah. Jadi makna selamat yang kedua adalah saudara menerima upah yang Tuhan sediakan. Coba perhatikan 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 menjelaskan benar-benar makna keselamatan itu adalah saudara menerima upah. Menerima upah yang sudah Tuhan sediakan. Jadi tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Kata akan selamat yang kedua memaknai bahwa kamu pasti akan menerima upah. Katakan amin. Oleh karena itu jangan berkecil hati hari ini. Apapun yang saudara lagi alami, ada upah yang sementara menanti saudara, menanti saya. Jadi kita mesti bertahan, sebab matamu harus ditujukan kepada upah. Kalau hari ini menderita, parah banget keadaanmu, ingat ada upah yang nunggu, sehingga kamu tidak lemah. Oh, saya akan berjuang, sebab upah yang ada di sana, itu bagian yang Tuhan sudah sediakan. Apa itu upah? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi mahkota kebenaran Tuhan akan karuniakan kepada setiap orang yang bertahan hingga akhir, dan dia akan selamat. Ketika dia dapat keselamatan itu, dia menerima upah yang datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mahkota yang Tuhan berikan, mahkota kebenaran itu, saya mau bilang lebih dahsyat dari mahkota raja siapapun yang ada di muka bumi ini. Sebab mahkota itu dikaruniakan oleh Allah pencipta langit dan bumi.
Betapa saudara mesti membayangkan sebuah kemegahan, sebuah keangkuhan Tuhan mengaruniakan dan memahkotai saudara. Dan mahkotamu itu disebut mahkota kebenaran. Mungkin Ratu Inggris punya mahkota tidak seindah mahkota kebenaran yang Tuhan kasih. Raja-raja kecil yang ada di daerahmu, mungkin dia punya mahkota tidak lebih hebat dari mahkota kebenaran yang Tuhan akan kasih untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu lihat, mahkota yang akan Tuhan kasih itu terlebih indah, terlebih bagus, terlebih dahsyat dari apapun yang ada di dalam saudara. Makna selamat yang ketiga, kalau kita bertahan sampai akhir, Matius 19:29 bilang begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Makna selamat yang ketiga yaitu sejahtera waktu kita ada di bumi, dan kalau engkau dipanggil pulang sudah tersedia kehidupan yang kekal yaitu surga tentunya. Jadi makna selamat yang ketiga ini adalah kamu menjadi sejahtera waktu hidup di bumi, dan kalau engkau dipanggil Tuhan kamu ada di surga. Lihat, ingat Abraham waktu di bumi dia diberkati, dia menjadi satu tokoh Alkitab yang terkenal dengan melimpah-limpah kekayaannya, tetapi dia ada di sorga sebab Lazarus ketika ada di sorga, dia ada di pangkuan Abraham, sehingga Alkitab menjelaskan kepada kita tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab. Abraham waktu dia hidup di dunia dia sejahtera, dia penuh segala sesuatu, sekalipun melewati ujian-ujian yang banyak, ujian yang panjang termasuk ujian iman, dan pada akhirnya dia ada di sorga bersama dengan Tuhan. Nah, Matius pasal 19:29 bilang begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, maka dia akan menerima kembali. Gak akan pernah sia-sia, menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dua hal penting, yaitu menerima 100 kali lipat waktu di bumi ini, kemudian menerima hidup yang kekal. Makna selamat yang kedua itu sejahtera di bumi dan juga sejahtera di surga tentunya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa engkau dan saya ketika bertahan di dalam penderitaan, engkau dan saya akan melihat keselamatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Sekarang saya punya hal yang paling terakhir tentunya, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Bagaimana saudara dan saya bisa tetap bertahan? Tentu Pengkhotbah pasal 4 bilang begini, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bagaimana kita bisa bertahan? Kamu mesti bekerja sama. Yang pertama bekerja sama dengan Tuhan tentunya. Sebab dia katakan, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Mungkin ada engkau, ada istrimu, tapi di tengah-tengahnya harus ada Tuhan, sehingga dikatakan tali 3 lembar. Ada kamu, ada anak-anakmu, kemudian ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ada kamu, ada bisnismu, ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ada kamu, ada pekerjaanmu, ada Tuhan di tengah-tengah. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka kamu pasti bisa bertahan. Setuju? Katakan amin. Kalau kamu bisa bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bikin semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak dapat Tuhan lakukan bagi kamu yang lemah, Tuhan akan sanggup melakukan itu semua. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Pastikan engkau bekerja sama dengan Tuhan, pemilik langit dan bumi, pemilik kehidupan ini. Kalau engkau bekerja sama dengan Tuhan, maka saya percaya engkau akan lihat kemenangan yang luar biasa. Kemudian bagaimana saudara dan saya bisa bertahan? Yaitu ketika engkau dan saya bersatu dengan Tuhan. Roh Allah ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam Roh Allah. Atau yang dikatakan dalam Matius 15 bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka minta apa saja
kamu pasti akan menerimanya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam segala kondisi ketika kamu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dan menyatu dengan Tuhan. Pastikan hari ini engkau menyatu dengan Tuhan supaya engkau dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan coba saudara perhatikan Matius pasal 12 ayat 25. Alkitab bilang begini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi bersatu untuk bertahan di dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan yang tidak kondusif sekalipun. Nah, malam hari ini kekasih Tuhan sekalian, di Routine Blessing ini saya mengajarkan kepada saudara tentang bertahan hingga akhir. Ketika engkau bertahan hingga akhir, maka saya percaya engkau merupakan orang yang Tuhan cari untuk menjadi partnernya untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu malam ini pastikan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, engkau tetap bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, engkau adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sebab kita sementara melihat upah, kita sementara melihat mahkota yang sementara menanti saudara. Karena itu jangan takut, jangan menyerah, tetap bertahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengan demikian mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang bertahan hingga akhir. Ini bukan perkara mudah. Ini bukan hal yang ecek-ecek. Tetapi ini sesuatu yang butuh perjuangan. Butuh mempertaruhkan segala sesuatu. Oleh karena itu ajari kami umat-Mu, ajar kami hamba-hamba-Mu, supaya kami dapat bertahan sampai akhir. Tantangan gak bisa kami tolak, pergumulan tidak bisa kami hindari. Itu akan bisa datang menimpa kami kapan saja. Tapi ketika kami bertahan karena kami bersatu dengan Tuhan, kami bertahan karena kami memiliki Allah yang kuat, kami berdiri pada kebenaran firman Tuhan dan kami pegang janji-janji-Mu, maka aku percaya umat-Mu akan menjadi umat yang kuat dan mereka menang di dalam segala sesuatu yang dialami tiap-tiap hari. Aku berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau membuat kami kuat bertahan dalam pencobaan, membuat kami tidak mudah goyah, tidak mudah bergeser, tidak mudah berpindah, tapi kami berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Dan satu hal yang aku percaya, ketika umat berpegang teguh, mereka layak diberkati oleh Engkau. Karena itu malam ini apapun pergumulan umat-Mu, mereka tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Allah yang bersama dengan mereka. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi setiap kami yang mengalami pergumulan. Karena itu malam ini satu yang aku minta untuk jemaat-Mu, biar setiap kami boleh bertahan sampai akhir supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, dan sekiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang mendengar siaran ini malam hari ini. Kiranya anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga tercurah atas mereka. Kasih sayang dan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan memberkati kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini tercurah dan terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.